Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman semuanya, para pioner di seluruh dunia ya. Baik teman-teman, hari ini pada tanggal 29 Oktober 2022 ya, pada hari Sabtu. Saya membaca di jakartainsider.id ya teman-teman ya. Ini sangat antusias ya, semangat kita para pioner di seluruh dunia. Bahwasanya di sini saya melihat berita ya. Cheng Diovan optimis bursa cryptocurrency akan menyambut kehadiran Pi Network saat open mainnet ya. Ini kabar gembira ya bagi teman-teman semuanya. Sangat happy bagi saya ya, bagi semuanya. Beberapa bulan lagi ya, beberapa hari lagi. Sekarang bulan apa ya, Oktober ya, kemungkinan antara 2 bulan sampai 3 bulan ke depan kita sudah mulai bisa merasakan sangat dahsyatnya kedepannya Pi Network ini ya teman-teman ya. Baik teman-teman, langsung aja kita bacakan ya. Ini Jakarta Insider ya. Cheng Diovan sangat optimis saat open mainnet akhir tahun 2002 ini ya. Berarti tinggal beberapa bulan lagi ya, kita harus sabar ya teman-teman ya. Nilai Pi Network akan sangat signifikan dan bakal jadi rebutan bursa cryptocurrency dunia ya. Ini sangat optimis sekali, kita berdoa sama-sama semoga ke depan pioner ini menjadi mata uang digital pertama yang viral ya pada tahun ini. Mudah-mudahan kita berdoa bersama. Prediksi doktor bidang digital antropologi dan Stanford University ini tentu bukan tanpa alasan ya, karena sudah banyak sekali yang gabung setiap harinya di Pi Network ya teman-teman ya. Yang belum bergabung, kita masih ada kesempatan untuk menambang koin. Satu koinnya masih mendapatkan 1 Pi ya. Nanti mungkin kedepannya kita akan susah untuk mendapatkan 1 Pi, karena semakin bulan itu untuk nilai penambangan itu sudah mulai menurun ya teman-teman ya. Sejak diluncurkan secara resmi tahun 2019 silam, keberadaan Pi Network di jagat cryptocurrency turut menjadi perbincangan dunia ya. Bahkan di YouTube, di Twitter itu sudah menjadi trending topik ya teman-teman. Anda bisa menyaksikan semuanya rata-rata update menginformasikan tentang masalah Pi Network ya teman-teman ya. Bagaimana tidak, Pi Network telah membuat terobosan baru dalam dunia penambangan cryptocurrency dengan hanya menggunakan perangkat handphone dan berbeda dengan cryptocurrency sebelumnya ya. Kalau yang seperti Bitcoin, seperti yang lain-lain itu kita harus penambangan dengan menggunakan alat-alat canggih yang serba mahal ya teman-teman ya. Tapi di Pi Network kita cukup untuk penambangan melalui handphone ya. Ini sangat luar biasa sekali dan sangat kita syukuri ya. Jadi semuanya bisa menikmati pertambangan Pi Network secara hemat ya, tidak boros baterai, tidak boros kuota ya, seperti itu. Jadi sangat ramah ya. Oke, 3 tahun berjalan, perkembangan Pi Network di jagat cryptocurrency di dunia sangat pesat ya, sangat cepat sekali teman-teman ya. Dalam 3 tahun ini sudah hampir pendownloadnya lebih 50 juta ya. Anda bisa cek di Play Store, di sana downloadnya sudah ada 50 juta ya, luar biasa teman ya. Bahkan banyak pakar cryptocurrency mengatakan Nicholas Kokalis yang Diovan beserta core team telah membuat sebuah revolusi yang sangat dahsyat di dunia cryptocurrency ya teman-teman ya, seperti itu. Ini nanti Anda bisa baca juga CEO Binance, harga koin Pi Network akan meroket saat listing di bursa. Kemarin sudah saya bahas ya teman-teman ya. Dengan ekosistem yang dimiliki, utilitas Pi Network yang sangat baik ditunjang dengan jumlah pengguna yang telah menyentuh 40 juta itu, tentu optimisme seorang Cheng Diovan terhadap keberadaan Pi Network di dunia cryptocurrency menjadi masuk akal ya. Karena dengan adanya marketplace ya, dengan adanya barter, dengan adanya secara nyata ya, istilahnya kita barter secara nyata, sudah banyak orang-orang yang sudah membuktikan belanja di marketplace sudah mulai berjalan dengan normal.
restoran, toko-toko semuanya sudah pada menerima koin P Network ya. Jadi Cheng Dofan itu sangat antusias. Mudah-mudahan setelah open mainnet itu banyak bursa cryptocurrency yang menerima koin Pi ya. Dalam white paper P Network sangat jelas diuraikan apa, bagaimana, dan untuk apa P Network hadir di dunia cryptocurrency. Dan ini menjadi sebuah blueprint ya, proyek jangka panjang. Jadi memang diciptakan untuk jangka panjang ya. Yang belum KYC sabar ya, pasti nanti akan kebagian teman-teman. Cryptocurrency besutan Stanford University di bawah komando Nicholas Kokalis ya, apalagi dia adalah seorang guru ya, seperti itu di Stanford Universitas seperti itu. Baik, kita bacakan aja biar tidak terlalu lama ya. Core team sendiri dalam white paper P Network telah mencanangkan program jangka panjang untuk membangun ekosistem dan utilitas P Network yang sesuai dengan perkembangan teknologi digital saat ini. Tujuannya adalah sebagai berikut ya. Ini tujuannya teman-teman ya, kita harus bisa pahami di sini. 1. P Network diharapkan dapat bertumbuh sebagai alat tukar umum ya, alat tukar umum dengan jumlah pengguna yang banyak dan merata di seluruh dunia sehingga dapat membuat menjadi alat transaksi barang dan jasa. Ini cukup jelas ya tujuannya daripada core team. Ini nomor 2. P Network dapat membuat lompatan strategis dalam bidang desentralisasi keuangan ya, bukan hanya sekedar desentralisasi teknis saja, melainkan desentralisasi ke semua lini keuangan. Ini bagus ya teman-teman. Utilitas P Network seperti desain core team akan terus berkembang dan percaya sehingga diperlukan oleh semua manusia. Hebat teman-teman ya. Menilik kepada tujuan core team menciptakan P Network adalah tepat ketika CEO Binance Zhang Pengzhou menyatakan dengan gambling bahwa harga P Network akan meroket saat fase open mainnet nanti ya. Bahkan dari CEO Binance sudah mengatakan seperti itu teman-teman ya. Kita berdoa saja mudah-mudahan kedepannya memang menjadi kenyataan ya. Selamat bagi Anda yang sudah menambang, yang cukup sabar klik petir setiap hari. Di sanalah nanti kita akan menang ya, untuk mendapatkan ekonomi di masa depan kita teman-teman. Tingginya harga satu koin P Network sebenarnya jika kita telusuri dengan saksama berdasarkan tujuan core team menghadirkan P Network sebagai cryptocurrency untuk orang biasa ya, bukan ditentukan oleh saat P Network terdaftar di bursa cryptocurrency, melainkan utilitas kegunaan P Network itulah yang membuat cryptocurrency made in Stanford University menjadi sangat mahal ya teman-teman ya. Seperti itu. Jadi bukan ditentukan oleh investor ya, seperti cryptocurrency lain. Dia kan siapa yang punya duit disitulah pasti banyak menang ya. Beda dengan di cryptocurrency P Network ya. Dengan fakta-fakta mengenai keberadaan P Network tersebut tidaklah mengherankan ketika seorang Robert Kiyosaki pada ciutan di akun Twitter pribadinya yang mengatakan bahwa cryptocurrency akan membuat orang miskin bisa menjadi kaya ya. Jadi orang-orang yang percaya dengan adanya cryptocurrency, kemungkinan kedepannya kita akan menjadi orang kaya ya. Akan menjadi kenyataan dengan melihat sepanjang terjang di P Network 3 tahun belakangan ini ya. Kita lanjut ya teman-teman ya. Apalagi infrastruktur pendukung dalam penopang ekosistem P Network yang telah dibangun dari awal core team saat ini terus terjadi perkembangan yang sangat luar biasa cepat ya teman-teman ya. Begitu banyak aplikasi yang telah dirancang untuk memperlebar serta memperluas utilitas P Network. Nicholas Kokalis, Cheng Dofan beserta tim core team sejak awal mengatakan bahwa P Network diperlukan buat orang biasa. Karena proses penambangan sangat mudah, cukup menggunakan handphone serta ramah lingkungan, sebab tidak membutuhkan daya listrik yang tinggi ya teman-teman ya. Kita wajib disyukuri. Tak ketinggalan bahwa seorang Elon Musk pun terinspirasi dengan keberadaan P Network di jagat cryptocurrency, sehingga membuat ia produksi smartphone kapasitas memori 1 TB tanpa menggunakan daya listrik yang
ia labeli dengan merek Pi Smartphone ya, di situ teman-teman. Menurut kabar, Pi Smartphone akan diluncurkan pada akhir tahun 2002 ini. Apakah ini sebuah kebetulan? Peluncuran perdana Pi Smartphone dan OpenMined Pi Network di waktu yang hampir bersamaan ya. Jadi kita nanti kedepannya bisa menggunakan handphone Tesla, beli menggunakan CoinPi ya. HP yang termahal di dunia yang tanpa menggunakan baterai ya, menggunakan daya matahari tanpa ngecas. Wah, luar biasa teman-teman. Mudah-mudahan para pioner semuanya bisa bisa membeli sebuah handphone yang mahal ya. Belum lagi teknologi yang digunakan Pi Network lebih mutakhir dari yang digunakan oleh kriptosi jenis yang telah lebih dulu ada. Bahkan Pi Network memiliki blockchain sendiri yang bertujuan untuk menunjang ekosistem dan utilitas cryptocurrency ini ya. Tadi cryptocurrency Pi Network itu tidak numpang ya teman-teman ya. Kita punya blockchain sendiri ya. Seperti itu. Inovasi core team dalam membuat aplikasi penopang utilitas Pi Network dengan menggelar event hackathon ya. Hari ini pun menjadi sebuah bibir di kalangan para ekonomi dunia ya. Luar biasa teman-teman. Musababnya adalah bahwa rencana core team menjadikan Pi Network sebagai alat tukar perdagangan barang dan jasa yang berlaku dan digunakan di seluruh dunia sepertinya akan terwujud ya. Kita sangat happy teman-teman. Dengan deretan informasi dan fakta ini, tentu OpenMined adalah saat yang sangat dinantikan oleh para pioner pengguna Pi Network. Bukan cuma persoalan ini nilai Pi Network yang tinggi, melainkan lebih dari utilitas Pi Network yang lebar dan luas serta hampir menyentuh semua lini. Itulah yang menjadikan nilai Pi Network mahal ya. Apakah nilai Pi Network masih dipertanyakan lagi jika kita melihat fakta-fakta tersebut ya? Atau masih pentingkah para pioner berdebat tentang Pi Network akan listing atau tidak di bursa kriptosi saat OpenMined? Hanya waktulah yang bisa menjawab semua itu. Selebihnya para pioner hanya berharap dan menunggu keajaiban pada saat OpenMined diluncurkan ya. Kita semuanya berdoa mudah-mudahan kedepannya semuanya bisa menjadi kenyataan ya, karena kalau sebuah cryptocurrency sudah digunakan lebih dari 50 juta orang, itu sangat kemungkinan besar cryptocurrency Pi Network akan menjadi mahal ya teman-teman ya. Oke, begitu aja informasi yang saya dapat sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Jangan lupa klik petir setiap hari ya teman-teman ya, karena itulah yang menentukan masa depan ekonomi kita. Oke, begitu aja dari saya informasi yang saya dapat sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, salam sukses.